Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, meskipun kalian masih belajar di rumah. Hari ini akan belajar bersama Pak Irfan. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar dimulai, Bapak mau tanya nih, apa kalian sudah sarapan? Apa kalian sudah mandi? Coba acungkan tangannya sudah. Oke, Bapak harap kalian sudah melakukannya ya, agar badan kalian menjadi sehat dan bersih. Apalagi sarapan pagi hari ya, harus dilaksanakan agar tubuh kita memiliki energi dan semangat dalam belajarnya ya. Nah, berbicara tentang energi membutuhkan makanan yang untuk asupan tubuh kita. Pada pertemuan kemarin, kalian telah mempelajari tentang teknologi pangan. Coba di sini Bapak akan mengulas kembali mengenai teknologi pangan yang sudah kalian pelajari. Nah, teknologi pangan merupakan salah satu teknologi yang dibuat oleh manusia untuk memperlama suatu produk atau makanan ya. Dalam hal ini, pangan itu adalah makanan. Alam Indonesia sungguh kaya dalam berbagai hal, misalnya kacang, kedelai, jagung, dan kelapa merupakan hasil dari pertanian. Kemudian ada telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan, dan semua itu adalah sumber dari pangan kita, negara Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan pembelajaran 3. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah hasil teknologi pangan. Yang kedua, kalian akan membahas mengenai pola irama dalam lagu tukang sayur. Yang ketiga adalah menentukan luas dalam satuan tidak baku. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan anak-anak ya, harus fokus dalam menonton videonya. Adapun tujuan mempelajari yang harus kalian capai, yang pertama, dengan membaca teks, kalian harus dapat mengidentifikasi informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, kalian harus mampu menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyanyikan lagu tukang sayur, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan variasi pola irama dalam lagu dengan benar. Yang keempat, dengan menyanyikan lagu tukang sayur, siswa dapat memperagakan variasi pola irama melalui sebuah lagu dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati banyak satuan luas yang menutupi suatu daerah, kalian harus dapat mengidentifikasi luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Yang keenam, dengan mengidentifikasi luas merupakan bidang dalam satuan tidak baku, kalian harus menyelesaikan masalah syari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke materinya ya, simak baik-baik anak-anak. Hari ini rumah Rani dikunjungi oleh bibinya. Nah, Udin, Edo, Beni, dan Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Rani. Nah, mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Nah, Bibi menunjukkan teks bacaan tentang pangan. Nah, Udin, Edo, Beni, dan Dayu, dan Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Bacaan tersebut dengan berjudul hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia lebih menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu. Kemudian ada mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Selanjutnya ada daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Nah, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru.
Nah, selanjutnya makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Nah, kedap udara di sini maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, kalian sudah mengerti kan tentang hasil dari teknologi pangan? Nah, untuk tugasnya kalian harus mengelompokkan jenis makanan berdasarkan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan ya. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, untuk obatnya seperti ini. Contohnya yang satu itu ada kacang kedelai. Nah, hasil panennya kacang kedelai. Dan hasil teknologi pangannya berupa tahu. Lanjutkan ya sampai dengan 5. Kemudian kalian juga harus menuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan ya. Formatnya ada di sini ya. Anak-anak sudah paham betul kan materi tentang hasil teknologi pangan? Semoga kalian paham ya tentang materi tersebut. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, kemudian Lani mengajak teman-temannya bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Nah, lagu baru tersebut berjudul Tukang Sayur. Nah, untuk lagu Tukang Sayur, coba perhatikan anak-anak video yang akan Bapak tayangkan. Bagaimana anak-anak? Bisa kan menyanyikan lagu Tukang Sayur? Semoga kalian bisa ya menyanyikannya. Nah anak-anak, seperti itu lagunya ya. Tadi ada kata di depan rumah kami setiap pagi. Nah itu salah satu irama yang ke-1 ya. Selanjutnya ya. Nah apa kalian masih mengingat tentang pola irama? Nah pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul yang berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, kemudian setelah itu kalian coba lihat lagu Tukang Sayur ya. Di sana memiliki pola irama yang hampir sama ya, 1 2 3 ya. Coba anak-anak perhatikan ke sini. Bapak akan menunjukkan pola irama dari lagu Tukang Sayur ya. Nah, untuk pola irama ke-1 diiringi dengan seperti ini, jentikan jari ya. Yang kedua, pola irama yang kedua diiringi dengan tepuk tangan. Dan pola irama yang ketiga diiringi dengan menepak dada ya. Ya. Siap anak-anak? Nah, Bapak akan contohkan ya. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur.
Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Oke anak-anak, itu merupakan salah satu dari pola irama ya, dicirikan dengan menyentikkan jari, kemudian tepuk tangan, dan kemudian menepakkan dada ya. Itu cara mengidentifikasi pola irama ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian harus menyanyikan lagu tukang sayur ya, dengan memperhatikan pola iramanya ya. Siap anak-anak? Pasti kalian bisa untuk menyanyikan lagu tukang sayur. Selanjutnya, Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-temannya kemudian mengamatinya. Tempe yang dibeli oleh Bibi cukup besar. Nah, Udin mengajak teman-teman yang lainnya untuk mengukur luas permukaan bidang tempe. Nah, tempe tersebut berbentuk persegi. Kemudian Udin mengukur luas tempe dengan menggunakan potongan segitiga ya, yang terbuat dari daun pisang. Nah, potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur yang tidak baku. Nah, anak-anak coba amati bentuk gambar di bawah ini. Nah, kita ibaratkan yaitu adalah daun pisang ya, berbentuk persegi. Persegi itu adalah satu. Kemudian persegi itu kemudian dibagi dua ya, sehingga akan menghasilkan atau membentuk suatu bangunan segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang ya. Selanjutnya kalian amati ada gambar persegi. Nah, itu adalah satuan luas. Kemudian satuan segitiga itu sama juga adalah satuan luas. Kemudian ada dua segitiga ya, itu merupakan dua satuan segitiga, tapi sama dengan satu satuan persegi ya anak-anak. Jadi kalau misalkan ada dua satuan segitiga, itu diibaratkan atau sama dengan satu satuan persegi. Mengerti anak-anak? Selanjutnya di sini Bapak punya soal ya, coba kerjakan ini dulu ya. Yang ke satu itu ada berapa kotak? Nah, yang ke satu itu coba anak-anak ada berapa kotak? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kotak. Kemudian coba anak-anak lihat segitiganya ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 segitiga, berarti kalau disatukan akan menjadi satu satuan persegi. Jadi ada 5 satuan persegi ya anak-anak. Selanjutnya soal nomor 2. Kira-kira berapa ya anak-anak satuan perseginya? Nah, untuk nomor 2, satuan perseginya kira dulu yang perseginya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 satuan persegi. Selanjutnya ada berapa ya segitiganya? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 berarti ada, kalau digabung misalkan ada 2 kan tadi satu satuan persegi, berarti ada 2 dan akan menghasilkan jadi ada 2 satuan persegi. Tadi ada 3 satuan persegi, kemudian ditambahkan ada 4 segitiga, atau kita ibaratkan dengan 2 satuan persegi, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5 satuan persegi. Jawabannya ya anak-anak. Anak-anak untuk tugasnya kalian hitung luas satuan persegi yang ada di sini ya. Coba kalian hitung luas perseginya. Tadi cara menghitungnya yaitu dengan cara hitung dulu luas perseginya, kemudian hitung luas segitiganya ya. Anak-anak, apa kalian sudah paham tentang materi yang diajarkan hari ini? Semoga kalian paham ya anak-anak tentang materi hari ini. Wah anak-anak, tidak terasa ya hari ini pembelajaran sudah selesai. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang apa aja coba anak-anak? Nah, baik, apa simpulan ya untuk pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran ini tadi kalian sudah belajar tentang hasil teknologi pangan. Nah, manusia butuh makanan terus-menerus ya. Nah, agar makanan selalu tersedia manusia, kemudian manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Nah, teknologi pangan sangat penting untuk menghasilkan jenis makanan baru ya, yang tadi sudah dijelaskan ya. Misalkan ada
kedelai menjadi tempe dan tahu. Nah, selanjutnya tadi juga kalian sudah belajar tentang pola irama melalui lagu Tukang Sayur. Nah, pola irama itu adalah susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu ya. Selanjutnya tadi juga kalian sudah belajar tentang menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benang oranye dan satuan tidak baku ya, yang tadi dengan menggunakan persegi satuan ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajarnya dan juga selalu jaga kesehatannya ya. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.